Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di Java Jitsu. Kali ini lanjutan dari video yang kemarin, perulangan. Saya akan melanjutkan penjelasan perundangan yang for. Nah, kemudian saya akan membantu pemahaman teman-teman mengenai pembuatan dua kotak. Ya, dengan menggunakan perulangan, yang satu kotaknya penuh, satunya berongga. Nah, nanti seperti apa sih? Nah, oke, langsung saja. Pertama saya jelaskan dulu apa itu for itu seperti apa sih, bedanya dengan while, do while dengan for itu apa sih. Oke. Kalau pertemuan sebelumnya saya jelaskan perbedaan while dengan do while. Jadi untuk video kali ini akan saya jelaskan perbedaan for dengan rest. Langsung saja kita buat kelas dua box atau dua kotak. Oke, kita jangan lupa PSVN, public static void ini ya. Nah, prinsipnya sama karena for juga looping atau perulangan. Hanya saja dalam for itu strukturnya seperti ini. Nah, di for yang pertama itu adalah inisialisasi dari counternya, atau seperti yang video sebelumnya saya jelaskan bahwa dalam melakukan looping yang menggunakan counter ya, itu perlu diinisialisasi variabel counternya atau penghitungnya atau pencacahnya sebagai penanda bahwa berapa kali sih loopingnya telah berjalan. Kemudian bagian yang kedua yaitu boolean, kondisi. Apakah counter telah memenuhi suatu nilai tertentu yang mana nanti menentukan apakah for akan terus berjalan atau berhenti. Kemudian terakhir adalah increment atau decrement. Baru kemudian bodinya, jangan lupa kurung rawal ya, tutup buka. Jangan lupa for. Oke. Strukturnya ini kurung biasa. Nah, langsung saja. Simple. Contoh, kita ingin membuat hello dengan dikeluarkannya 5 kali. Kalau video sebelumnya mengeluarkan hello 5 kali tapi menggunakan while, do while, sekarang menggunakan for. Pertama adalah deklarasi atau inisialisasi, deklarasi dan inisialisasi counternya. Di sini saya menggunakan variabel i, tipe data int, integer. Saya beri nilai awal misalnya 1. Kemudian i, saya ingin melooping atau mengulang perintah untuk mengeluarkan hello sebanyak 5 kali. Berarti counternya apa? Counternya berarti ya 1, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5. Sebanyak 5 kali. Ya, anak SD pun tahu bahwa ini ada 5. Nah, kalau misalnya angkanya itu mulai dari 3, berarti 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 5 kali. Jadi, karena nilai awal yang aku berikan itu 1, maka seharusnya berhenti pada angka 5. Kemudian, saya menggunakan increment untuk kasus seperti ini. Karena saya mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan saya beri contoh menggunakan decrement ya. Jadi jangan pernah menyimpulkan bahwa looping itu harus increment atau menaik plus. Tidak harus. Tergantung kasusnya, tergantung dari bagaimana programmer atau coder itu menyelesaikan masalah sesuai dengan keinginannya dia, se-efisien mungkin, se-efektif mungkin. Nah, untuk kasus seperti ini nanti untuk sampel pertama saya menggunakan increment. Jadi
plus I ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5. Simpel saja ya, langsung keluarkan hello. Oke, apa yang terjadi? Ya, hitung 1, 2, 3, 4. Lalu bagaimana kalau dimulai dari angka 3? Nah, berarti sampai angka 7. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, apa yang terjadi? Nah, sama. 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada bedanya. Jadi, counter harus dimulai dari 1 atau 0. Enggak. Tidak harus. Jadi, kalau mulai dari 0 atau 1 itu emang pada umumnya seperti itu. Biar memudahkan perhitungan nilai angka terakhirnya berapa sih. Misalnya kita mulai dari 0. Tapi kita mau mengeluarkan hello 5 kali. Berarti ya udah 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. 1 sampai 5. Paling mudah kan? Dari 1. Berarti kalau 5 kali ya sampai 5. Paling mudah memang. Jadi tidak ada salahnya kalau mulai dari angka selain 0 atau selain 1. Nah, tadi saya bilang janji saya menggunakan Decrement nih. Ya udah, coba saja nih. Dari Decrement simpel aja ya, misalnya dari 5 berarti 4, 3, 2, 1. Ya udah, contohin aja langsung 5. Nah, dan itu looping ini berakhir di angka 1 dan I berkurang 1 secara kontinu. 5 kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1. Apa yang terjadi? Nah, sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, itu saudara-saudara. Bagaimana dengan 7? No problem. 7 tadi dari 3. Atau janganlah, biar pada variasi 10. Berarti 10, 9, 8, 7, 6. Berarti 6. Nah, 6 tuh 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan begini? Nah, kalau seperti ini, berarti apa? Looping ini tidak akan pernah berakhir. Coba teman-teman perhatikan. Nilai awal 10. Nilai awal 10. Inisialisasi. Inisialisasi artinya pemberian nilai awal pada counternya nih. Untuk kasus seperti ini. Nah, kemudian I ditambah 1. Berarti awalnya 10 tambah 1, 11, 12, 13, terusnya. Dan seperti yang pada video sebelumnya saya jelaskan bahwa looping itu, oh ya sebentar, ini air belum aku beli soalnya nggak ada lagi dulu sama. Oh ya, tadi ada break sebentar. Oke, nah balik lagi. Nah, seperti ini kawan-kawan. Berarti nilai awal 10 ditambah 1, 11, 12, 13, dan seterusnya. Dan seperti pada video sebelumnya saya jelaskan bahwa looping apapun ya, for, while, do while, akan terus berjalan apabila pada kondisinya itu selalu true atau benar. Akan berhenti kalau false. Nah, berarti sebentar, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Apakah lebih dari sama dengan 6? Iya, berarti looping ini tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena selalu true. Karena angka-angka tersebut selalu lebih dari sama dengan 6. Nah, seperti ini. Tak terhingga kan? Nah, sampai kita stop, baru stop. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Jadi bukan berarti hal ini tuh hal yang individu, bukan. Ini semua terkaitan. Oke. Begitu juga dengan sebaliknya, dengan increment. Nah, sama.
nilai awal 1, tapi dikurangi 1, berarti 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Apakah kurang dari sama dengan 5? Iya. Dan itu terus berkurang, makanya selalu true. Maka hal ini juga sama, tak terima. Nah, jadi hati-hati teman-teman dalam menentukan nilai awal, batas akhir, kemudian apa increment, hati-hati. Oke. Jadi belajar pemrograman yang efektif memang belajar dari the most common problem yang sering dihadapi oleh programmer atau coder. Dan juga memang yang paling menentukan memang sepertinya pengalaman. Jadi teman-teman harus banyak sekali berlatih. Video ini hanya mengkontribusi sekitar ya mungkin 2% lah dari kesuksesan teman-teman dalam membuat suatu program. Nah, balik lagi to hello, to for. Nah, bagaimana dengan hello tapi dengan while? Nah, ini bedanya. While nih, while. Oke. Kita punya counter di luar. Ya, saya sengaja samakan nih. Oke. Ini kurang dari sama dengan 5. Udah, biar benar-benar sama nih, saya kopas. Ini saya kopas. Ini saya kopas. Ini saya kopas. Nah, ini saya kopas. Perhatikan teman-teman. Nah, biar ada batasnya saya kasih batas. Hello-nya keluar 55. Sama saja teman-teman. Jadi perbedaan antara for dengan while ya adalah satu, inisialisasi atau deklarasi counternya. Kalau for itu bisa dilakukan di dalam dulu. Nah, kalau while itu harus di luar, deklarasinya harus di luar. Oke. Nah, tapi for juga bisa jika di luar deklarasinya seperti ini. Ini kita beri nilai awal misalnya 0. Nah, ini error kenapa? Nah, variable i is already defined in method. Nah, jadi dalam pemrograman, apabila dalam suatu body di luar dari suatu ini kan for body for ya. Ini body while. Nah, ini satu body method main. Apabila ada dua variabel tipe data sama, nama sama, maka jadi error. Nah, itu nggak boleh. Nah, sudah, ini saya komen aja, jadi tidak menunjukkan. Nah, ini teman-teman outputnya sama aja 5 hello-nya. Nah, jadi saya beri nilai misalnya minus 10. Maka jadi apa? Mungkin ada yang menebak seperti ini. Oh, minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, terusnya sampai 5. Berarti bukan 5, tapi banyak. Tapi mungkin ada yang menebak. Oh, ini minus 10. Tapi di sini diberi nilai awal lagi 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka outputnya yang benar apa? Nah, outputnya yang benar tuh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa for untuk yang di paling kiri itu inisialisasi. Oke. Dan jangan tertukar. Misalnya ini di sini. Nah, ini tertukar. Bisa. Nah, not attachment. Oke. Tuh. Jadi jangan tertukar. Nah, ada suatu standar penulisan seperti ini. Nah, kalau ini error. Nah, seperti ini. Oke. Kita beri nilai 1. Ini saya tebak hasilnya 5. Tuh, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Di luar bisa, namun ini jarang digunakan seperti ini. Bisa dikatakan ini tidak standar lah. Jadi standarnya adalah
inisialisasi dilakukan di sini. Gitu. Nah, kalau melakukan seperti ini jangan lupa titik koma di sini. Nah, seperti ini error. Karena hakikatnya for itu harus terdiri dari 3 bagian: inisialisasi, kondisi, increment atau decrement. Nah, di sini kan kosong lah. Inisialisasi ini mana? Ya di sini. Gitu. Oke. Tapi ini kurang standar dan teman-teman jangan mencontoh seperti ini. Boleh kalau sekali-kali menggunakan, gitu. Tapi untuk bekerja sama dengan tim, hal ini kurang standar. Tim yang project skala enterprise. Nah, benar 5. Oke, 5. While, nah itu saya bilang tadi, dalam satu body nih tidak boleh ada 2 nama variabel dan 2 nama variabel tipe data dan namanya sama, gitu. Maka error. Nah, tapi kok ini enggak, ini ada i, int, ini i, int. Nah, kok tidak error? Sekarang perhatikan, di sini deklarasi i-nya dilakukan di dalam for. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa dalam satu body yang sama. Nah, apabila ini for, body for, jadi variabel i yang di sini hanya diketahui pada body for. Di luar lingkungan for ini tidak mengenal i kecuali sampai baris ini. Baris ini sudah mengenal variabel i. Oke, hati-hati teman-teman. Jadi ada yang mengoding seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman. Maksudnya seperti itu, maksudnya ada 2 nama variabel namanya sama, tetapi tipe datanya sama juga. Sama halnya seperti ini. Nah, ada yang saya menjumpai pernah seperti ini, inti sama dengan 1. Nah, sekarang gini, kenapa ini error? Nah, variable i is already defined in method mainstream. Nah, di sini sudah dikenal i. Oke. Nah, body while ini kita deklarasi lagi i. Nah, oke. Berarti apa? Error ya, karena apa? Jadi yang di dalam body itu bisa mengenal variabel yang di luar. Sedangkan variabel atau sesuatu yang di luar tidak bisa mengenal variabel yang di dalam. Oke, gitu. Nah, jadi misalnya saya punya nih variabel a sama dengan 1. Oke. Saya lepas dari sini, lepas kasusnya. Oke. Jadi ini setelah looping hello 5 kali, nah, saya akan keluarkan nilai a nya. Nah, lihat teman-teman, cannot find symbol variable a. Nah, variable a tidak dapat ditemukan. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, sesuatu yang di luar body tidak bisa mengenal variabel yang di dalam. Nah, untuk kasus seperti ini sih, seperti itu. Namun beda lagi dengan struktur OOP nanti. Jadi bermain dengan akses modifier dan segala macam. Ada public static, ada public static, ada private default. Nah, itu nanti penjelasannya. Namun untuk ini maksudnya hal sederhana dulu saya jelaskan. Nah, ini body while. Oke. Saya deklarasi a di dalam. Yang di luar tidak bisa mengenal. Ya, jelas. Tapi di sini ada i. Lalu saya keluarkan di sini, saya cetak i-nya. Nah, tidak ada error. Jelas karena sama-sama di luar nih. Ini ada i, di sini cetak i. Nah, tidak masalah. Oke. Nah, di sini variabel i 1, kemudian ini di increment sampai 5. Nah, ketika udah 6, maka keluar dari looping. Keluar dari kondisi perulangan ini. Berarti i menjadi 6. Mau bukti? Boleh. 6. Di sini looping menjadi false kondisinya apabila i sudah lebih dari 5. Berarti 6 saja sudah false, apalagi 7 dan berikutnya. Oke. Nah,
Gitu. Jadi variabel di luar apabila kita lakukan di dalam suatu body while ini, nah selama tidak dikembalikan jadi satu lagi gitu, ya maka nilai terakhir yang dioperasikan tadi yang akan jadi nilai yang paling update di 6. Nah coba ini contoh while. Ini saya jelaskan penjelasan for, sekalian saya jelaskan penjelasan variabel lah biar teman-teman juga paham, karena for tidak lepas dari namanya deklarasi variabel apapun dalam pemrograman, entah for, if, switch, case, while, do while, butuh variabel. Nah, misalnya saya di sini punya variabel int a sama dengan, sini saya a++. Oke teman-teman, perhatikan ini looping sebanyak berapa kali? 5 kali, dari i1 sampai i sampai 5. Nah maka karena looping ini berjalan, maka semua perintah yang ada di dalam body for ini atau looping ini semua akan dieksekusi selama tidak ada kesalahan dalam menulis kode. Dilihat tidak ada kesalahan kan, tidak ada yang merah-merah lagi gitu. Nah berarti asumsinya bahwa a++ juga akan dijalankan, artinya a akan ditambah 1 sampai looping ini berakhir. Mau bukti? Boleh. Oke, saya keluarkan a nya. A awalnya 1, kemudian ini di looping, nah 2 ya, kemudian kedua, 3, 4, 5, 6. Maka coba mungkin 6. Nah 6 betul kan, seperti saya bilang tadi, nilai awal 1. Looping pertama a sudah ditambah 1, berarti 2. Sedangkan looping ini berjalan 5 kali, berarti penambahannya ada 5 kali. Oke, berarti sama aja a tambah 5, yang awalnya 1, berarti 1 tambah 5, 6. Mungkin ini bisa menyederhanakan pemikiran teman-teman. Jadi itu variabel ya. Nah, di situ ada a, kemudian kita bikin a lagi di sini. Tidak bisa teman-teman. Seperti saya bilang tadi ya. Apa-apa yang di dalam body looping itu bisa mengenal variabel yang di luar loopingnya. Tapi yang di atas. Kalau di bawah nggak bisa. Kayak gini. Tadi aku a++. Ya aku bikin a nya di sini gitu. Nah ini nggak bisa, cannot find symbol. Tidak ditemukan variabel a karena tidak dideklarasikan. Seperti itu. Oke. Nah seperti ini, kenal, dikenal a nya. Tapi kalau seperti ini, error, karena body looping ini sudah mengenal variabel a, yaitu di luar dan di atasnya. Kemudian dia bikin lagi tipe data sama, nama variabel sama, sudah error. Jadi kalau seperti ini tidak, karena tidak deklarasi, tapi memberi nilai. Nah, Pak Azani di kelas mungkin sudah pernah menjelaskan bahwa deklarasi cukup sekali, tapi memberi nilai bisa berkali-kali. Di sini nilai a diberi sama dengan 1, diberi nilai 1. Kemudian mencetak hello. Nah, berarti logikanya looping ini memberi nilai a 1 sebanyak 5 kali. Maka outputnya adalah 1, bukan 6 lagi. Nah, 1. Oke, hati-hati teman-teman dalam memahami logika teman-teman sendiri. Ingat, yang membuat coding, yang memprogram teman-teman sendiri. Berarti konsekuensinya apabila ada kesalahan, teman-teman sendiri yang harusnya lebih paham. Karena teman-teman lah yang membuatnya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan seperti ini? Nah, ini error, cannot find symbol. Tapi kalau seperti ini, nah ini kenapa tidak error? Padahal sudah ada 2. Nah, seperti saya bilang tadi, looping ini akan mengenal variabel di luar apabila sintaksnya berada di sebelumnya. Deklarasi a apabila ada di sebelumnya, nah, dikenal. Tapi kalau selama di atasnya ini tidak ada variabel a, maka tidak kenal a yang di luar, hanya kenal a yang di dalam saja.
Jadi A yang di sini itu A-nya 4. A yang di sini A-nya di luar 4. Nah, saya keluarkan nih. Saya beri nilai A sini 1. Saya beri nilai A sini 10. Oke, maka keluarnya apa? Setelah hello 5 kali, maka keluar angka 10. Nah, seperti itu, teman-teman bisa lihat sendiri. Kenapa sih bukan 1? Karena seperti saya bilang tadi, A itu akan diberi nilai 1 terus selama 5 kali. Berarti harusnya 1 dong. Enggak. Lihat, ini A-nya 4, ini A-nya bukan 4. Dan saya sistem multiplier-nya punyanya apa? A yang di luar 4. Beda kalau seperti ini. Nah, maka ini outputnya adalah 1 hello, 1 hello. 1 hello, 1 hello. Nah, yang dikeluarkan adalah apa? A-nya milik 4. A milik 4. A milik 4. Sebanyak 5 kali. Loh kok 1? Kenapa satunya keluarnya 5 kali? Kalau tadi angka A-nya itu keluarnya sekali aja di terakhir ya. Karena kita apa? Menginstruksikan mengeluarkan variabel A termasuk di dalam loopingnya. Berarti apa? Perintah ini juga ikut ke looping atau ikut diulang juga. Makanya keluarnya seperti tadi. Itu. Saya rasa ini cukup jelas bagi teman-teman. Nah, oke, itu. Sekarang balik lagi ke penjelasan for. Oke, tadi udah jelas perbedaan antara while for. Nah, ini ada variabel i, ini i-nya for. Nah, ini i di luar dari for dan dipakai oleh while gitu. Seperti itu. Nah, inisialisasi deklarasinya di luar, di dalam for. Increment-incrementnya di dalam. Nah, di sini ya, bukan di sini. Bukan di sini. Ingat, maaf. Bukan di sini. Bukan di situ. Bisa. Karena apa? Karena dalam while ini harus hanya kondisi. Jangan di for ada inisialisasi deklarasi, terus ada kondisi, ada increment, ada 3. Nah, ini while enggak, hanya kondisi. Tidak bisa hanya increment. Nah, ini tidak bisa. Kemudian apa? Hanya inisialisasi. Oke, sudah. Namun bisa juga sih kita seperti ini. Increment sekalian menanyakan. Increment sekalian kondisi. Ya, itu saja. Tapi bukan seperti ini penulisannya ya. Seperti ini bisa. Maka nih keluarannya 2, 3, 4, 5. Berarti kilonya 4 kali nih. Oh, saya ambil dulu. Kilonya 4 kali. 1, 2, 3. Karena plus dulu kemudian i plus. Maka keluarnya adalah sebanyak 5 kali. Karena yang dikoreksi adalah i. Di nilai awalnya 1. Berarti 1, 2, 3, 4. 5 kali. Penjelasan seperti ini sudah saya jelaskan pada sebelumnya ya. Kalau tidak salah sih. Oke. Nah, oke, balik lagi ya. Sekarang kita fokus pada hari ini pada materi for. Nah, teman-teman, di kelas Pak Azani memberi tantangan. Ini, misalnya kita user menginputkan sebuah angka yang mana itu barisan dari box. Saya misalnya nih 5. Berarti keluarnya seperti ini. 2, 3, 4, 5. Spasi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya copy aja lah ini. 4. Tapi ininya. Tuh. 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 Ya, ini ininya 5.
Nah, ini. Kalau 5, ini 5, ini 5. Ininya 5 barisnya. Oke. 5, 5, 5. Tapi ini kosong. Nah, simpel saja. Misalkan kita buat yang ini dulu, yang persegi dulu. Oke. Ini juga yang persegi mungkin kakak-kakak Alpro-nya sudah jelaskan waktu praktikum. Saya menjelaskan. Nah, logikanya seperti ini teman-teman. Oke, simpel saja. 2, 4, 5. Nah, lihat di sini simple. Kalau yang hello 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuatu yang diulang-ulang itu berarti sudah jelas menggunakan perintah perulangan. Nah, apabila seperti ini berarti baik. Nah, kalau seperti ini berarti ada yang diulang. Ada 5 baris. Berarti 5 baris itu menandakan, mengindikasikan ada yang perintah diulang 5 baris. Nah, sedangkan samping juga ada bintang, berarti juga ada pencetakan bintang ke kanan sebanyak 5 kali. Nah, berarti mengindikasikan bahwa ada looping juga nih yang ke kanan. Nah, looping yang ke kanan ini, saya sederhanakan. Saya seperti ini. Looping yang ke kanan ini 1, 2, 3, 4, 5. Looping nih ke kanan. Nah, langsung aja coba contoh. Misalnya yang seperti ini nih, simpel nih. Print. Oke, print. Beda dengan println. Kalau println, maka akan mencetak bintang. Setelah dicetak bintangnya, kemudian ada perintah nih, line. Artinya new line, baris baru. Setelah cetak bintang, persiapkan baris baru untuk cetak bintang lagi di baris berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau print gimana teman-teman? Nah, print itu tanpa line. Nah, berarti setelah output pertama, output kedua berarti di sebelahnya. Nih, 5 kali. Nah, sampai kalimat build saja di sebelah. Nah, nanti seperti ini nih. Bintang spasi. Ya, spasi doang. Nah, bintang spasi 5 kali. Kemudian apa teman-teman? Kita ingin mengulang perintah ini sebanyak 5 kali juga ke bawah gitu kan. Nah, berarti apa? Setelah mencetak bintang 5 kali samping, ada perintah untuk membuat new line, baris baru. Oke, berarti teman-teman apa? Nah, setelah mencetak baris baru, kemudian diulang lagi perintah yang sama seperti yang di atas. Mencetak bintang 5 kali ke samping dan new line lagi. Nah, dua perintah itu looping samping 5 kali dan new line diulangi 5 kali. Jadi satu paketnya 5 kali. Gitu. Nah, langsung sajalah. Oke. Tadi saya bilang satu paketnya 2 perintah. Looping ke samping 5 kali. Kemudian yang kedua adalah apa? Mencetak baris baru sekali. Simpel aja, sistem out println cetak baris baru. Nah, satu paket ini, ya, 2 instruksi ini satu paket nih, dilakukan sebanyak 5 kali ke bawah, 5 kali ke bawah. Jadi simpel-simpel saja sebenarnya. Nah, ini kena error, tapi saya jelaskan sebentar. Nanti. Nah, satu paket perintah ini looping samping dengan perintah baris baru, seperti saya bilang tadi, itu
satu paketnya diulang sebanyak 5 kali juga. Makanya tadi saya kopas, maka saya ganti variabel. Kenapa ganti variabel nanti saya jelaskan sebentar lagi. Perintah ini saya ulang 5 kali juga, berarti bakalan jadi seperti ini. Coba, nah gitu. Oke, saya ulangi. Ini saya komen. Oke, saya ulang dari awal. Tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, ingat, kalau kita hanya seperti ini, kita hanya mencetak 1 bintang. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 sesuai inputan user. Misalnya inputan 5 berarti 5, 10 berarti 10. Nah, seperti ini berarti apa? Kita mencetak 5, kita mencetak bintang samping 5 kali. Jadi kita butuh perintah for atau while to while. Jadi untuk kasus seperti ini kita menggunakan for, lebih cocok. Kenapa lebih cocok? Karena for itu digunakan ketika kita sudah mengetahui benar-benar batasnya. Tapi sebenarnya pernyataan seperti itu juga salah juga. Bisa saja dimanipulasi oleh programmer. Tapi yang jelas perbedaan for dengan while tadi sudah saya jelaskan. Nah, fokus lagi, balik lagi ke sini. Nah, kalau saya ingin mencetak bintang ini, oke. Nah, 5, tapi 5 kali, tapi ke samping lagi 5, berarti 25 nih. Ini 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa sih tidak menggunakan 2 for, tapi bisa dengan 2 for berarti seperti ini. 5 kali cetak. Kemudian saya ulangi pencetakan 5 kali itu 5 kali. Berarti looping yang tadi itu di looping lagi 5 kali. Nah, berarti seperti ini. Oke. Nah, tuh. Coba aja dihitung ya, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke. Nah, tapi yang kita masukkan bukan seperti itu, teman-teman. Tapi seperti ini. Kita ingin mencetak pencetakan bintang 5 ke samping nih. Sekali looping itu. Kemudian setelah looping itu berakhir, mencetak baris baru untuk mencetak berikutnya. Looping, baris baru. Looping, baris baru. Looping, baris baru. Looping, baris baru. Satu paket. Diulang 5 kali. Berarti apa? Nih, saya hilangin lah yang ini, looping ini. Nah, looping samping baris baru. Saya looping lagi. Ya udah, bakalan jadi seperti ini. Saya harap teman-teman udah jelas. Ini saya rasa cukup jelas. Kalau memang belum jelas, silakan ulangi lagi video ini terus menerus. Oke. Nah, itu seperti itu, simple. Nah, bagaimana nih dengan print saja? Nah, berarti setelah cetak bintang nih, yang dicetak bukan baris baru, sama aja. Ini karakter kosong nih, bukan spasi juga, kosong nih mah. Nah, dan tidak len. Berarti habis print 5 kali, kemudian nyetak karakter kosong, bukan enter, bukan apa, bukan karakter, ya udah kosong. Lalu dua perintah ini diulang lagi 5 kali, berarti nyetak bintang 5 karakter kosong, bintang 5 karakter kosong, sama aja 25 bintang samping. Nah, jadi penggunaannya ini sebenarnya fokusnya itu pada print dan println sebenarnya. The power of this program. Oke. Nah, kemudian kita buat bagaimana nih biar kosong nih. Ini biar sini bolong. Biar bolong nih. Nah, ini gimana nih? Oke. Sekarang teman-teman lihat dulu. Oke. Nah, tadi kan teman-teman. Sama seperti yang tadi, hanya kita tinggal kosongin saja.
Namun karena ini ngoding di laptop, jadi seperti tadi kita kosongi, misalnya menggunakan penghapus atau tipek, tidak seperti itu, tapi dengan coding, menghapusnya dengan coding. Ada suatu kondisi ketika looping ke berapa tidak mencetak bintangnya, tapi mencetak hanya spasi. Nah, berarti bagaimana nih? Santai teman-teman. Saya hapus biar tidak bingung. Tetap ya baris baru, karena setelah mencetak bintang itu harus ada baris baru. Setelah mencetak bintang itu harus baris baru. Jadi ini biarkan saja seperti ini. Hanya saja kita bermain di looping yang ini. Oke, perhatikan teman-teman. Kita menggunakan variabel J. Variabel J untuk ngelooping ini. Perintah dua perintah tadi, satu paket tadi. Kita menggunakan variabel J. Berarti saya mudahkan aja bahasanya. Jadi variabel J untuk mengulang untuk barisannya. Oke. Dan saya menggunakan variabel I di sini untuk mengulang atau ngelooping yang samping tadi, seperti saya tadi lakukan di awal. I untuk yang samping. Berarti saya sederhanakan bahasanya kolom. Berarti saya mudahkan aja bahasanya ini, baris baris. Nah, sekarang ini apa? Ini kolom. Ini kolom. Oke. Perhatikan teman-teman. Di sini seperti yang di video-video sebelumnya saya jelaskan bahwa dalam menganalisis masalah, ya, saya tekankan analisis masalah, maka kita harus tahu pola dari suatu kejadian. Oke. Karena kalau sekedar identifikasi masalah seperti ini, oh apabila user menginputkan 5, keluar seperti ini, 5 baris, terus ada yang kosong, itu mah identifikasi. Tapi kita harus memahami polanya. Berarti itu kita memasuki analisis masalah. Polanya bagaimana sih teman-teman? Perhatikan, user input 5. Perhatikan, di baris pertama bintangnya full nih, dan di baris kelima bintangnya full. Berarti apa? Ketika barisnya itu sama dengan 1, ya, dan juga baris atau ya baris itu sama dengan 5, itu full bintangnya. Kemudian di sini ada yang kosong, berarti yang dicetak apa? Kalau bukan baris 1 dan kalau bukan baris 1 atau baris 5, berarti kan baris 2, 3 dan seterusnya. Maaf, 2, 3 dan 4. Yang dicetak kalau baris 2, 3, 4 hanya kolom, ya hanya kolom 1, kolom 5, kolom 1, kolom 5, kolom 1, kolom 5. Kalau selain baris 1 atau 5, maka mencetak hanya pada kolom 1 dan kolom 5. Nah, kita bisa simpelkan seperti ini. Nah, sekarang kita memahami tentang core. Sekalian nih sambil menyelam, minum air nih. Nah, di sini perhatikan, kita menggunakan metode brute force saja. Perhatikan teman-teman. Nah, kita mulai mencacah aja manual. Oke, siap. Nah, oke. Pertama baris diawali dari 1. Oke, baris 1.
baris 1 nih. Kemudian setelah baris 1, sebelum dia looping lagi untuk barisnya, ini ada perintah di dalamnya. Perintah dalam itu harus selesai dulu, baru looping yang baris. Nah, berarti ada for nih yang dijalankan, berarti kolom sama dengan 1. Kolom 1. Nah, kemudian ditanya, apakah baris sama dengan 1? Betul. Oke. Nah, true. Or, apakah baris sama dengan 5? Tidak, jadi false. Tukar lagi. Apakah kolom sama dengan 1? True. Ini maaf di sini aja. Nah, kolom 1 berarti apa? True. Kemudian kolom sama dengan 5? Tidak, false. Nah, sekarang perhatikan or. Or itu apabila ada dua pernyataan, salah satu sudah benar, maka hasil dari or adalah benar. Berbeda dengan n. N itu ya, apabila salah satu salah, maka sudah salah. Nah, kalau or apabila salah satu sudah benar, maka benar hasilnya. Apalagi dua-duanya benar. Nah, seperti ini. Untuk or yang ini, kita diapit oleh true dan false. Berarti true, false. Salah satu ada true, berarti hasil yang ini true. Berarti ini tadi true. True or true, ya pasti true. Kemudian hasil tadi true, sepanjang ini true. Or false, pasti true. Salah satu true, pasti true. Maka baris 1 kan ini. Oke, kolom 1 kan ini. True nggak? Nah, karena hasil dari ini true, hasil evaluasi ini true, berarti sepanjang ini hasilnya true. Ya, kondisi akan dijalankan apabila kondisinya ini true, maka kondisi di dalam sini ini dijalankan. Kalau kondisi dalam sini itu false, maka nggak dijalankan. Nah, kita mencetak bintang kan pada di sini, ya udah cetak saja bintang. Tapi jangan lupa jangan print dan tapi print. Oke. Nah, kemudian perhatikan. Sekarang kita looping lagi. Ini udah selesai nih. Terus sini. Tidak looping yang baris. Karena apa? Looping kolom belum selesai. Jadi looping dulu sampai selesai yang kolomnya. Nah, tadi kolom 1. Sekarang ditambah 1. Berarti 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Yes, true. Maka lanjut lagi. Nah, sekarang baris sama dengan 1. Kolomnya 2. Nah, tanya nih, apakah baris itu 1? Ya, memang betul. Tapi baris 5, ya salah. Ya salah. Kolomnya 1, salah karena kolomnya 2. Kolomnya 5, apalagi salah. Nah, tapi perhatikan, ini true, false, true. Ya. Tadi hasilnya ini true or false, true lagi. Sepanjang ini true or false, berarti true lagi. Pokoknya meskipun ini itu panjang ornya, tapi sudah ada yang true 1 aja, berarti pasti true. Apalagi 2 kayak ini nih, ini ada 2 ini. Nah, ini apalagi. Nah, kalau n-nya panjang, misalnya n. Panjang banget nih n-nya. Nah, 1 aja false, udah false semua. Apalagi false-nya 3 nih, apalagi pasti false. Kita fokus ke or. Oke. Kita lagi. Berarti kondisi yang seperti ini menghasilkan hasil true. Berarti kita cetaklah ini. Kan baris 1 kan, kolom 2 kan. Benar kan? Cetak bintang. Ini benar nih. Terus cetak bintang, ya udah. Keluar nih. Nah, sekarang biar cepat penjelasannya, bergak lama-lama nih. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Di sini jika baris sama dengan 1 atau baris sama dengan 5, ya, atau kolom sama dengan 1 atau kolom sama dengan 5, maksudnya apa? Di sini ya, meskipun perintah ini false,
false. Tapi selama dia baris satu, selama baris itu bernilai 1, berarti ini kan true. Meskipun ini true false, pokoknya apabila ini true, maka true semua. Maaf, hasilnya true. Saya ulangi. Apabila dia masih di baris 1, meskipun perintah ini menghasilkan false semua, tapi or itu salah satu true, kayak ini true, maka pasti true, maka hasil sepanjang ini true. Dan apabila if, nah ini true, maka perintah di dalam ini dikerjakan. Berarti apa? Selama baris itu 1, maka tercetaklah bintang. Kolom, meskipun kolom nih, ini kan barisnya 1 nih, masih 1 barisnya. Baris 1, baris masih 1, tapi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Kenapa sih? Loh kok barisnya 1? Kolomnya kok nambah duluan sih? Nah, ya jelas karena di sini perintah looping untuk kolom itu harus selesai dahulu, baru looping untuk yang baris. Jadi setelah perintah ini, baru dia ngupdate. Oh, baterai. Sebentar teman-teman. Nah, balik lagi. Baris. Ini saya halangi saja. Baris 2, kolom 1. Nah, apabila perintah untuk looping kolom sudah selesai, mencetak baris baru. Selesai, cetak baris baru. Nah, kemudian baru looping lagi baris ditambah 1. Berarti dari barisnya 1 ditambah 1, berarti barisnya sekarang 2. Nah, kolomnya bagaimana? Tadi kan 5. Jadi sekarang kalau kolomnya di looping lagi 6 dong, enggak. Perhatikan di sini for in kolom sama dengan 1. Berarti ada variabel kolom lagi dibuat lagi, terus diberi nilai 1. Berarti kolom 1 lagi. Makanya nih saya tulis baris 2, kolom 1, looping lagi kolomnya, looping lagi. Ingat, looping itu tidak akan looping lagi apabila perintah di dalam ini belum selesai. Seperti itu. Nah, di dalam looping ini, oke, ada looping, kemudian cetak baris baru. Nah, selama looping ini belum selesai yang looping, maka looping yang di luar ini tidak akan terlooping. Ini bahasa saya bahasa Inggris nyampur, ya tidak apa-apa, yang penting teman-teman paham. Oke. Nah, oke. Nah, balik lagi ke yang cetak bintang tadi. Oke, perhatikan teman-teman. Di sini selama barisnya tuh 1, meskipun kolomnya berapa, pokoknya barisnya 1, maka akan cetak bintang. Maka seperti ini hasilnya. Kolomnya mau berapa, kayak yang penting dia barisnya 1, maka akan tercetak tuh bintang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan baris 2? Nah, ini baris 2 nih, perhatikan. Baris 2, kolom 1. Oke. Baris sama dengan 1, false. Baris sama dengan 5, apalagi false. Kolomnya 1, true. Kolomnya 5, false. Nah, tadi ada yang 1 yang true, berarti true nih, tercetak bintang. Baris 2, kolom 1 nih. Baris 2, kolom 1 ini. Maaf yang ini. Nah, tercetak bintang. Oke. Sekarang baris 2, kolom 2. Nah, harusnya apa? Harusnya spasi kan? Baris 2, kolom 1. Maaf, baris 2, kolom 2. Baris sama dengan 1, false. Baris sama dengan 5, false. Kolom sama dengan 1, false. Kolom sama dengan 5, false. False semua, berarti kondisi ini false. Nah, apabila kondisi ini false, maka bintang di sini tidak akan tercetak. If else atau switch case akan jalankan apabila kondisinya itu benar. Maka kalau salah nih, apa yang dicetak? Harusnya kan yang dicetak spasi. Berarti apa? Harus ada lagi di sini else. Yang dicetak adalah apa?
spasi, tapi bukan print len, tapi print, karena kita mau cetak spasi ya, spasi ya, jangan karakter kosong tapi spasi. Lihat, spasi spasi, dan ke samping, tidak mencetak baris baru. Baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3 sama, baris 2 tidak ada kan, baris 2 kolom 3 gak ada, kolom 3 ya false, berarti cetak spasi. Nah, kolom 4 baris 4 baris 2 ya gak ada, kolom 4 apalagi gak ada nih, cetak yang cetak spasi. Nah sekarang baris 2 gak ada kan, tapi kolomnya lihat, kolom 1 false, kolom 5 true, udah ada yang 1 true, berarti hasilnya true, tercetaklah bintang. Makanya seperti ini nanti. Perintah yang seperti ini akan sama untuk baris 2, 3, dan 4. Dan akan tercetak pada kolom 1, kolom 5, kolom 1, kolom 5, kolom 1, kolom 5. Nah, di sini lihat baris 2, 3, 4 gak ada kan? Nah, karena saya inginnya akan mencetak bintang untuk semua pada baris 1, semua kolom baris 1, semua kolom pada baris 5. Dan kalau bukan pada baris ini, maka tercetaknya hanya pada kolom 1, kolom 5. Dan pola itu terulang, dan pola ini terulang selain pada baris 1 dan selain pada baris 5. Pola seperti ini. Oke. Nah, maka saya rasa tidak perlu menjelaskan untuk baris 3 dan 4-nya. Nah, sama seperti tadi. Contoh baris 3. Baris 3 gak ada. Tapi kolom 1, nah ini kolom 1 cetak. Kolom 2 gak ada. Kolom 3 gak ada. Kolom 4 gak ada. Kolom 5 ada. Baris 3, kolom 5. Kolom 5-nya yang benar sih. Baris 3-nya enggak. Tapi ini udah true. Berarti true semua. Berarti cetak bintang. Cetak bintang di sini. Baris 4 sama. Nah, sekarang baris 5. Nah, ini terakhir. Finally. Baris 1, false. Baris 5, true. Kolom 1, ya benar di sini. Di sini benar. Kayak gini polanya sih. True. True kayak gitu. True-nya 1 aja udah true, apalagi true-nya 2. Jadi mau berapa kolom pokoknya barisnya 5. Maunya ini salah, pokoknya barisnya 5. Baris 5 ini udah true. Mau ini false, mau gimana, maunya ini false, tapi ini true, maka hasilnya ini pasti true. Makanya baris 5 ini tercetak semua bintangnya. Ini 5. 5. Oke, 5. Nah, bagaimana dengan yang tadi? Sedangkan saya yang dipelajari tantang tadi adalah seperti ini ya. Nah, ini bagaimana kawan-kawan? Apakah ada gambaran? Oke. Oke. Nah, teman-teman, simpel saja. Cukup simpel. Untuk membuat yang samping ini sama seperti halnya tadi membuat persegi biasa yang tanpa ada box di sebelah. Oke, simpel aja seperti ini sih. Saya mencetak bintang 5 kali dan itu diulang sebanyak 5 kali. Tapi perhatikan di sini bersebelahan. Oke, bersebelahan ceritanya. Nah, oke lah, jangan seperti ini lah. Mungkin segini dulu. Box yang ini full, kemudian di bawahnya box yang kosong. Oke, seperti itu bisa. Saya sederhanakan sebelum saya jelaskan yang seperti itu. Copy. Oke. Di boxnya yang penuh duluan. Biar ada batasnya nih ya, saya beri batas. Oh,
maaf, ada yang salah. Saya tidak mencetak enter. Jadi saya tidak mencetak baris baru setelah looping bintang. Nah, sudah. Oke. Ini saya atas bawah. Karena apa? Perhatikan di sini teman-teman. Oke, perhatikan. Di sini saya looping bintang ke samping 5 kali, kemudian mencetak baris baru. Nah, 5 kali, satu paket ini duluan. Kemudian saya mencetak batas nih. Kemudian saya perintah untuk mencetak box bolong ini, itu setelahnya pembatas nih. Ya wajar seperti ini hasilnya. Nah, jadi for yang tadi box full dengan box bolong. Oke. Nah, bagaimana kalau di samping? Nah, berarti ketika mencetak baru nih, mencetak baris 1, ada spasi, baru cetak untuk yang ini. Kemudian setelah ini spasi, terus cetak yang bolong. Nah, kan teman-teman. Berarti apa? Kita bermain nih, perhatikan. Di sini polanya barisnya tetap 5 nih. 1 2 3 4 5. Barisnya 5. Barisnya 5. Tapi kolomnya lihat nih, kolomnya teman-teman, bukan 5 lagi. Ini 5. Oke, ini 5. Berarti lebih dari 5 tuh. Berarti apa logikanya? Berarti logikanya kita bermain pada variabel baris yang sama, tapi pada variabel kolom yang berbeda. Oke, variabel kolomnya sendiri, kolomnya ini sendiri, kolomnya ini sendiri. Berarti simpel saja sih. Kopas saja ini. Jangan kopas, dikat. Nah, ini untuk mencetak apa? Ini untuk mencetak bintang 5 kali ke samping. Kalau ini mencetak bintang 5 kali ke samping, tapi bisa juga bolong. Tergantung dari kondisi baris dan kolomnya. Kita tetap pada variabel loop. Kita tetap pada looping baris yang sama. Nih baris, nih looping untuk baris. Ini looping untuk baris. Nah, yang ini untuk baris nih. Tetap sebelah saja. Nah, biar enak nih menandakannya dulu. Nah, pada baris 2 box ini terletak pada baris yang sama. Berarti terletak pada looping baris yang sama. Tapi kolomnya sendiri-sendiri, kolomnya ini sendiri, kolom ini sendiri. Nah, kenapa nih kan ingin sama-sama INT nih? Nah, nih. Tapi kolomnya kok, ya ini nama kolom juga sama. Tapi kenapa nggak error ya? Jelas. Kolom yang ini itu milik kolomnya for ini, for yang ini pertama. Tapi kalau kolom yang tersebut yang ini itu miliknya for yang ini, yang kedua. Oke. Nah, perhatikan dulu. Kalau seperti ini, setelah mencetak bintang 5 kali dan tidak ada perintah untuk cetak spasi, ya nanti dempet seperti ini. Semuanya dempet. Nah, berarti apa? Setelah looping pertama nih harus ada spasi. Ya udah, cetak saja, simpel saja. Tak dulu spasinya. Nah, itu 5 itu. Itu 5. Sekarang kita kombinasikan dengan scanner. Ini scanner. Scannerin. Oke. Nah, INT baris misalnya kita beri nama, jangan baris lah. X s dot next. Kita terima inputan user. Jadi yang angka-angka 5 ini hapus, ganti X semua. Oke, X semua. X semua. X semua. Masukkan
10. Janganlah, biar banyak nih. 10 aja. Kayak gini nih hasilnya. Nah, oke. Nah, saya harap teman-teman paham dengan seperti ini. Nah, ada logika lagi ya, yang sama seperti ini. Nah, ini sih. Nah, kalau yang saya komen ini sama seperti ini. Tapi kalau yang ini berbeda logika dengan ini, tapi outputnya sama. 20 sama. Tapi logikanya beda. Di sini saya hanya kalau ini for-nya 1, 2, 3. Dengan ini 1, 2. Sisanya hanya kondisi-kondisi. Nah, berikutnya, video berikutnya, insya Allah kalau saya beri kesempatan akan saya jelaskan mengenai logika seperti ini. Jadi intinya apa? Permasalahannya sama, solusi bisa berbeda, bergantung nanti efisiensi dan efektivitas dari suatu program itu menyelesaikan masalah. Kalau menurut saya sih lebih efektif yang seperti ini, karena loopingnya tidak banyak-banyak, hanya bermain di kondisi saja. Tapi kenapa sih yang saya jelaskan ini dulu? Karena ini lebih mudah dipahami, tapi banyak for-nya. Di sini for-nya cukup, ya for di luar, for di dalam, bermain kondisi di dalam. Ya, sekian dulu pertemuan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Kalimat-kalimat saya itu ingin teman-teman itu fresh mendengarkan, jadi tidak tegang, tidak bosan, jenuh. Kalau nada bicara saya itu lemas, itu nanti bakal garing, bosan, bakal ngantuk, karena yang dipelajari ini coding, bukan mendesain, bukan hal yang menyenangkan. Nah, ini menyenangkan apabila teman-teman sudah paham. Selama dalam proses itu kadang teman-teman jenuh, termasuk saya sendiri. Tetapi dalam proses itulah kita belajar. Gitu. Jadi itulah coding. Have fun with coding, apalagi dengan Java Jutsu. Teman-teman. Apabila ada request butuh dibikinkan video, boleh. Atau langsung bertemui saya, minta videonya langsung, filenya dari saya, tidak harus dari YouTube, boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak harus dari YouTube, langsung minta ke saya juga tidak. Sekian dari saya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.